Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin. Jangan di skip ya videonya anak-anak, ditonton sampai habis. Oke, Ibu bahas kembali nih materi kita minggu kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar tentang kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan internasional atau SI dari kalor itu adalah Joule. Tetapi kalor ini sering juga nanti dipakai dalam bidang gizi. Satuannya itu adalah kalori atau kilokalori. Oke. Di sini 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Jadi besarnya 1 kalori itu adalah jumlah energi panas yang kita butuhkan nih kalau kita mau menaikkan suhu 1 gram air hingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Berapa sih besarnya? 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau kalau dibulatkan jadi 4,2 Joule. Nanti kita akan belajar antara kalori dan juga Joule juga. Makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu sedang kedinginan, kamu akan menggigil untuk meningkatkan suhu tubuh kamu. Jadi kalau misalnya kita makan, makanan kita tersebut nanti akan diubah jadi energi panas. Makanya kalau kita siap makan rasanya panas kan? Ataupun nanti makanan kita gunakan juga untuk menghangatkan tubuh. Atau misalnya kalau dalam suhu dingin kita kelaparan saja karena tubuh kita butuh sesuatu untuk bisa menghangatkan badan. Oke, kalau misalnya kita kadang makan ada karbohidrat, ada lemak, protein, jenis makanan tersebut akan diubah menjadi energi, jadinya energi panas. Jadi tubuh kamu nanti mengubah makanan menjadi energi panas. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sering disingkat dengan K kecil seperti ini ya penulisannya, atau boleh juga ditulis dengan huruf besar seperti ini. Atau 1 kilokalori makanan itu sama dengan 1000. Jadi kilo itu artinya 1000, jadi sama dengan 1000 kalori. Jadi contohnya seperti ini, kita makan 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori nih. Kalau karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori. Sedangkan kalau protein sama dengan 4 kilokalori juga. Jadi kalau semakin banyak kita makan lemak, semakin banyak energi. Kalau kita nanti nggak bekerja, semua makanan kita itu tersimpan dalam tubuh menjadi cadangan dia. Nah, makanya nanti kita bisa gemuk jadinya. Oke, selanjutnya ini kalau misalnya anak-anak beli makanan tuh, coba anak-anak perhatiin di belakang ini apa sih sebenarnya tulisannya. Ada yang ini adalah jumlah kalori yang nanti anak-anak dapatkan ketika anak-anak makan makanan tersebut. Jadi kalau katanya nih jumlah persajian energi totalnya kita akan dapatkan 550 kilokalori. Anak-anak nanti bisa perhatikan makanan-makanan di rumah anak-anak ininya ada berapa. Jadi setiap anak-anak makan seperti itu. Jumlah energi yang dihasilkannya berapa setiap kita makan. Lanjut, kita akan membahas yang pertama, kalor dan perubahan suhu benda. Oke, di sini Ibu ada di padang gurun. Ibu punya es krim nih, ada 4 es krim Ibu, tapi Ibu main ke dalam kotak yang berbeda. Ada kotak Ibu logam, kaca, plastik, kayu. Menurut anak-anak, yang mana yang lebih cepat panasnya nih? Yang mana yang lebih cepat melelehnya es krim Ibu? Apakah yang di logam, di kaca, plastik, atau kayu? Kenapa? Oke, kita coba bahas juga di sini. Kalau Ibu punya di sini, Ibu punya logam, Ibu panaskan, dan Ibu punya air. Menurut anak-anak yang mana yang akan panas lebih cepat? Apakah logam atau air? Dan kenapa? Jadi seperti ini. Ada yang namanya itu kalor jenis. Jadi kalau dari katanya aja nih ada kalor panas jenis. Nah,
Jadi kalor yang berdasarkan jenis benda. Maksudnya apa? Kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda itu. Jadi kalau jenis bendanya berbeda-beda, kalor yang dibutuhkan juga berbeda. Oke, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda berdasarkan jenis benda tersebut. Inilah yang kita sebut dengan namanya kalor jenis. Contohnya kayak seperti ini tadi. Kalau misalnya kita ada terik matahari yang lebih dahulu panas, yang mana? Yang logam, karena dia lebih mudah menghantarkan panas kan dibandingkan yang lain. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk menghangatkan benda-benda ini berbeda-beda tergantung jenis bendanya. Itulah yang kita sebut dengan kalor jenis. Oke, ini Ibu contohkan kalor jenis dari beberapa bahan. Ada misalnya air nih. Kalor jenisnya adalah 4,184, 4184. Nanti biasanya dibulatkan jadi 4200. Ada juga alkohol 2450 dan lain-lain, berbeda-beda tergantung jenis dari bahannya tersebut. Jadi kalau nanti semakin kecil angkanya seperti ini dia itu semakin mudah panas. Jadi kalau kita panaskan sedikit aja udah panas dia nih. Tapi kalau air nih yang paling besar. Jadi kalau kita masak air itu kan lama kan, karena dia emang kalor jenis dari air itu besar. Tapi ini kalor jenis, ini satuannya dalam joule. Nih J besar itu joule ya. Nanti kita akan temukan kalor jenis itu dalam kalori juga. Jadi kalau misalnya nanti ini kan banyak contoh-contoh bahan. Ibu kasih contoh yang paling mudah aja. Kita akan pakai contoh air saja. Jadi misalnya kalau untuk air, kalau kalor jenisnya dalam joule, dia itu kalor jenisnya adalah 4200. Jadi 4100 tadi yang kita bulatkan jadi 4200. Ini joule per kilogram kali derajat Celcius. Oke, ada juga kalor jenis air itu dalam bentuk kalori seperti ini. Jadi 1 kalori per gram kali derajat Celcius. Jadi kalor untuk menaikkan suhu benda itu bergantung pada jenis benda itu. Jadi misalnya antara air dan alkohol, lebih besar nanti kalor yang diperlukan oleh air daripada alkohol untuk menaikkan suhunya. Jadi kalau nanti semakin besar kalor jenisnya, kita juga membutuhkan kalor atau panas yang lebih besar untuk memanaskan bahan tersebut. Oke anak-anak, di sini Ibu mempunyai segelas air dan seember air. Suhu keduanya sama-sama 20 derajat Celcius. Apabila Ibu mau memanaskan air tersebut menjadi suhu 100 derajat Celcius, menurut anak-anak yang mana yang membutuhkan kalor yang lebih besar? Nah, dan kenapa? Yang membutuhkan kalori yang lebih besar adalah yang masanya lebih besar. Yang mana yang lebih besar masanya adalah yang seember air dibandingkan yang segelas air. Jadi kesimpulannya, makin besar massa benda, kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhunya semakin besar pula. Seperti itu. Oke, dan di sini Ibu juga punya nih, ada sama-sama ada segelas air, tetapi yang membedakan di sini yang air pertama ada 10 derajat Celcius dan air kedua ada 30 derajat Celcius suhunya. Sama-sama mau Ibu naikkan suhunya jadi 100 derajat Celcius. Besar kalor yang dibutuhkan mereka untuk menaikkan suhunya, kita lihat kenaikan suhu antara gelas tersebut. Untuk gelas yang A, itu kenaikan suhunya adalah 90 derajat Celcius, jadi kita kurangi suhu akhir dikurang suhu awal. Sedangkan gelas yang B itu kenaikan suhunya adalah 70 derajat Celcius. Jadi yang lebih membutuhkan panas lebih besar adalah yang gelas A. Kenapa? Karena nanti semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Tersebut kita mendapatkan sebuah rumus, yaitu kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan massa benda dikali kalor jenis benda dan dikali kenaikan suhu. Atau kalau kita singkat, yaitu kita dapatkan Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Masih ingat kan dengan delta T segitiga ini. Nah, kita lihat rincian dari rumusnya. Untuk Q adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda, sedangkan M adalah massa benda, dan ini nanti satuannya bisa kilogram dan bisa gram. Kemudian ada yang namanya kalor jenis,
atau C kecil, itu nanti satuannya adalah joule atau kal, ini kalori, dan nanti ada delta T, perubahan suhu. Ini satuannya nanti bisa Celcius atau bisa juga Kelvin. Oke. Untuk kalor jenis, nanti kita akan pakai contohnya pakai jenis air terlebih dahulu saja. Di sini jenis air itu kalor jenisnya ada dua, bisa nanti dalam satuan joule, jadi J besar ini joule, bisa juga nanti yang dalam satuan kalori. Jadi kalau jenis air itu yang kalau dalam joule yaitu 4200 joule per kilogram dikali derajat Celcius, sedangkan kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram kali derajat Celcius. Nanti akan kita bahas di contoh soalnya. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 100 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram kali Celcius atau 1 kalori per gram kali Celcius. Oke, kita buat di sini dulu diketahui. Yang diketahui pertama tadi ada massa. Massa lambangnya itu adalah M kecil. Dikatakan massanya adalah 100 gram. Oke. Selanjutnya ada yang kedua adalah diketahui suhu awal. Masih ingat lambang dari suhu awal adalah T1 di pelajaran kita minggu kemarin. T1 adalah termo 1, suhu mula-mula. Berarti suhu awalnya tadi adalah 20 derajat Celcius. Kemudian diketahui T akhirnya, suhu terakhir adalah 100 derajat Celcius. Kemudian diketahui juga ada yang namanya kalor jenis. Lambang kalor jenis adalah C. C itu untuk kita di sini pakai dua buah C. Ada yang dalam bentuk joule yaitu 4200 joule per kilogram kali derajat Celcius, atau boleh juga kalau ada yang mau pakai 1 kalori per gram dikali dengan derajat Celcius ya. Kemudian di sini yang ditanya di soalnya. Ditanya di soalnya ini dia menanyakan mengenai kalor yang dibutuhkan atau Q besar ya. Jawabnya di sini Q besar sama dengan rumusnya, punya nggak kita tadi Q besar? Ada M dikali C dikali dengan delta T. Massa M-nya tadi punya nggak kita? Kita punya ada 100 gram, tetapi kita ingat di sini kita memasukkan massanya tergantung dengan kalor jenis yang kita masukkan. Boleh kita masukkan kalor jenisnya yang joule atau yang kalori. Ibu akan ajarkan satu persatu. Misalnya yang joule dulu. Yang joule, kalau kita masukkan kalor jenisnya yang joule, kita harus pakai massanya itu yang kilogram. Jadi ini harus kita ubah. Tapi kalau nanti yang dalam kalori, ini tetap dalam gram. Jadi nggak perlu diubah. Jadi ini tinggal kita masukkan. Ini yang gram berarti 100 ini kalau kita jadikan ke kilogram berapa? Ingat lagi nih tangganya tersebut. Masih ingat nggak? Ibu bikin sampai sini aja ya. Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram. Sampai situ dulu. Kalau dari gram ke kilogram berarti dia naik tangga kan? Berapa tangga dia naik? Ada 1, 2, 3. Ada 3 tangga dia naik. Kalau naik berarti dibagi ya. Setiap tangganya nanti dibagi dengan 10. Berarti kalau ada 3 tangga dibagi 3 nolnya bagi 1000. Ini berarti tadi 100 per 1000 kilogram, karena udah kita jadikan kilogram. Ini sebenarnya bisa kita bagi, tapi nanti aja anak-anak bagi biar nggak susah. Kita langsung masukkan aja angkanya seperti itu, nggak apa-apa. Berarti kita masukkan 100 per 1000 kilogram dikali C-nya kita masukkan yang joule ya. 4200 joule per kilogram dikali dengan derajat Celcius kali delta T. Kita punya nggak delta T di sini?
Oke, punya nggak delta T? Kita punyanya cuma T1 dan T2. Kita nggak punya delta T. Ingat cara cari delta T atau perubahan suhu yang namanya perubahan berarti yang besar atau yang akhir kurang dengan yang awal. T2 kurang T1. T2-nya berapa nih di sini? T2-nya adalah 100 derajat Celcius kurang T1 20 derajat Celcius. Berapa hasilnya? Hasilnya 80 derajat Celcius. Berarti kita sudah dapat delta T-nya. Tinggal kita masukkan saja nih di sini. Delta T-nya itu berapa? Jadi ada 80 derajat Celcius. Oke, caranya yang pertama yang harus anak lakukan, dicoret dulu yang satuan-satuannya. Satuan itu akan kita coret antara yang di atas dengan yang di bawah. Ini kilogram ada di atas, ada di bawah. Kita coret kilogramnya ya. Kemudian di sini ada Celcius di atas, ada Celcius di bawah. Sama-sama dicoret Celciusnya. Selanjutnya kita punya 0 nih. Ada 0 di belakang nih kan. Tapi kalau di bawah boleh dicoret dengan di atas. Boleh nih, kalau yang ini boleh nih. Ini ada 2 di atas, ada 2 di bawah, boleh dicoret. Ya, masih tinggal 1 0 yang di bawah kan. Ini dicoret lagi nih. Ini dicoret, boleh dengan yang ini, boleh dengan yang ini, terserah. Dengan yang ini aja ya. Jadi nanti sisanya seperti ini. 1 dibagi 1 berapa? 1, kan hasilnya dikali, ini kilogramnya udah habis, dikali, ini udah kita coret nolnya 1, 420 Joule. Dah, kemudian dikali, ini udah habis, berarti nggak kita tulis lagi. Nih, tinggal 80. Celciusnya udah kita coret, berarti nggak perlu ditulis lagi. Jadi hasilnya kayak gini. Tinggal kita kalikan 1 kali 42 kali 8. Kalikan itunya dulu, baru nanti nolnya terakhir. 42 kali 8 itu hasilnya 336. Nah, ada nolnya 2, belum kita masukkan, berarti masukkan nolnya 2. Ini hasilnya berarti 33.600 Joule. Itu kalau dalam Joule kita mencari. Kalau misalnya dalam kalori, apakah hasilnya nanti akan sama? Tadi kita ingat, ini hasil yang pertama 33.600. Oke, kalau misalnya kita mencari dalam kalori, nih kita tinggal masukkan saja. Tapi kalau dalam kalori ini tetap 100. 100 gram dikali, ini C-nya 1 kan, 1 kalori per gram derajat Celcius dikali delta T-nya 80 derajat Celcius. Ini gram dan gram boleh dicoret. Ini Celcius di atas dengan Celcius di bawah boleh dicoret. Jadi sisa nanti seperti ini. 100 dikali 1 kalori. Ya, karena gramnya udah kita coret, kali 80. Jadi C-nya nggak ditulis lagi. Ini sama dengan 1 kali 1 kali 8. Berarti hasilnya 8. Ya, ini tambahkan 0. 1, 2, 3. Jadi kita punya 3 buah 0. Tapi dalam kalori. Kalau kalori mau dijadikan ke Joule itu gampang. 8.000 ini tinggal kita kalikan dengan 4,2. Ya, ini hasilnya nanti sama dengan 33.600 Joule. Jadi hasilnya sama. Tinggal nanti anak-anak pilih yang mana yang lebih mudah menurut anak-anak. Kalau ditanyakan soal dalam bentuk Joule boleh seperti ini atau yang tadi boleh seperti itu.